Shalom saudara. Saya percaya Bapak yang ada hati Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin. Mari pujikan yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hatiku. Bapa-Ku sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hatiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku bagi yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, berkat-Nya pertolongan-Mu besar setia-Mu di panjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan hatiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku bagi yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, berkat-Nya pertolongan-Mu besar setia-Mu di panjang hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan syukur pada Dia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan atas Tuhan-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya.
Doa ini dibacakan oleh anak kolek. Waktu kami persilakan. Pagi hari ini anak mau mulai datang lalu kita akan doa Tuhan tetapi anak-anaknya sudah ada belum hadir di mana saya berkati mereka Tuhan itu besar yang yang tetapi yang bawa firman menyebarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Yang berapa yang ada, saya percaya Tuhan memberkati kita. Aku sedang segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Mari pujikan lagi ya. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dan butuh untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya yang menjadi kagum, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya yang menjadi kagum, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta siapa? Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya
Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Silakan duduk saudara, atas sukacita saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari pujikan lagi yaitu, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kita puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Atas kata saudara, saya percaya hari ini adalah hari tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya tambah hari tambah bahagia, amin. Haleluya. Saya minta maaf sama saudara, kita seiman yaitu ada kesalahan kita, kelebihan atau kata-kata kita atau kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya, amin. Haleluya. Mari kami undang berdiri. Mari pujikan Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, seluruhku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, seluruhku percaya. Doa dan firman Tuhan pada sedang itu kembali. Mari pujikan Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
kasih Bapa, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu sepanjang tahun 2021. Hingga saat ini kami memasuki tahun 2022. Terima kasih buat pertolongan-Mu sepanjang tahun yang telah berlalu Tuhan. Kau mengajari kami banyak hal ya Tuhan Yesus. Saat ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Urapi kami semua yang ada di sini. Berikan kami roh pengertian untuk kami mengerti firman-Mu. Dan kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Kita sambut tahun baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Amin. Menjadi tahun yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu, banyak berita mengatakan bahwa di tahun 2022 ini tahun yang susah. Krisis ekonomi. Entah apa yang terjadi, tapi banyak yang bilang tahun yang susah. Tapi kita anak-anak Tuhan punya Tuhan Yesus. Amin. Punya Tuhan Yesus. Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan dan minum, akan hari esok, karena Tuhan pelihara kita. Amin. Selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, selebihnya cukup percaya saja. Bersama Tuhan Yesus kita akan memasuki tahun yang baru ini. Dan firman Tuhan pada hari ini adalah Roh Tuhan dicurahkan besar-besaran di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu kapan? Sekarang ini adalah hari-hari terakhir. Sebenarnya sejak Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu juga disebut hari-hari terakhir. Entah kapan kedatangannya yang kedua kita nggak tahu, tapi kita tetap menanti dengan setia. Seperti 5 gadis bijaksana. Kita menanti Tuhan kita datang, yaitu Tuhan Yesus yang kedua. Sesuai judul hari ini adalah Roh Tuhan dicurahkan besar-besaran di hari-hari terakhir. Maka kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 19. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan 19. Saya bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 19. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Amin. Ayat ini dikutip kembali oleh Rasul Petrus. Sebenarnya ayat ini terdapat di dalam kitab Yoel Perjanjian Lama. Nubuat dari Nabi Yoel bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada manusia, baik muda, baik tua, baik masih anak-anak, semua dicurahkan oleh Tuhan rohnya. Dan terjadilah penggenapannya dimulai dari Kisah Para Rasul. Waktu murid-murid berkumpul, kurang lebih 120 orang menanti janji Bapa untuk dicurahkan Roh Kudus. Disitulah digenapi apa yang dinubuatkan di kitab
Yoel. Jadi ini Rasul Petrus hanya mengutip apa yang pernah Nabi Yoel katakan. Dan ternyata terjadi. Apakah yang terjadi pada kisah para rasul, di mana orang-orang bernubuat, orang-orang bahasa roh, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, hal-hal yang supranatural terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, banyak orang bertobat, bahkan sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Apakah cukup hanya di kisah para rasul, tidak lagi di zaman ini? Sebenarnya berlangsung Bapak Ibu sampai hari ini, sampai ke depan, sampai kedatangan Tuhan Yesus. Hal ini berlangsung. Percaya Bapak Ibu? Berlangsung. Lalu kenapa sekarang ini sepertinya hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan karunia itu? Kenapa sekarang ini hanya, kalau kita lihat mungkin ada hamba-hamba Tuhan tertentu mengadakan KKR, wow, mujizat terjadi, segala sesuatu terjadi. Lalu kenapa nggak semua orang Kristen, nggak semua orang yang percaya Yesus melakukan manifestasi seperti yang ada di kisah para rasul, seperti yang dibuat para rasul? Apakah Roh Kudus itu dicurahkan hanya kepada orang tertentu? Tidak ya. Kita semua ya Mbah ya, kita semua dicurahkan. Lalu kenapa sekarang gereja kita lah ya, kita nggak usah ngomongin gereja orang lain, gereja kita aja. Kenapa sekarang di sini sepertinya sudah tidak aktif, sudah mulai agak redup? Terasa ya Bapak Ibu ya, agak mulai redup ya. Enggak panas seperti di kisah para rasul ini. Kayaknya sekarang sudah mulai suam kuku seperti jemaat di Laodikia. Jangan-jangan kita sudah seperti jemaat di Laodikia ini, udah suam kuku. Enggak panas, enggak dingin. Sebentar lagi Tuhan muntahkan. Ngeri ya Bapak Ibu ya, kalau sampai Tuhan muntahkan kita. Bapak Ibu, kenapa saya ambil firman Tuhan ini? Saya mau supaya di tahun 2022 ini kita bangkit kembali. Amin. Kita bangkit kembali. Apa yang dikatakan di kisah para rasul ini harus terjadi di tempat ini. Amin. Bisa terjadi Bapak Ibu? Amin. Bisa ya? Bisa, nggak mungkin nggak bisa. Bisa. Asal ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Tuhan juga menuntut sesuatu dari kita. Apa yang Tuhan mau dari kita adalah persembahan tubuh kita. Bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Adalah semakin dekat dengan Dia. Amin. Menyembah Dia. Jika penyembahannya mungkin hanya seminggu sekali, sekarang setiap hari. Bapak Ibu, sebenarnya sudah 3 minggu saya membuat ada doa di sini, Senin sampai Kamis jam 6 sore, jam 6 lewat lah mulai ya, jam 6 seperempat. Jadi Bapak Ibu, setiap Senin sampai Kamis jam 6 sore itu sampai jam 7 kita ada doa di sini. Saya mengundang Bapak Ibu yang bisa hadir boleh datang. Yang punya waktu boleh datang tempat ini. Tidak memaksa bagi siapa yang mau. Senin sampai Kamis. Saya sudah melakukannya selama 3 minggu dan mulai hari Senin besok akan kita mulai doa lagi di tempat ini. Saya percaya apa yang terjadi di kisah para rasul ini akan terjadi. Yang penting kita seperti murid-murid mulai berdoa, mulai menyembah, mulai menanti. Nah, menanti Bapak Ibu. Mungkin kita berdoa 10 hari terus menanti sampai benar-benar kuasa Tuhan sungguh nyata lebih besar lagi dari yang sekarang ini. Amin. Lebih besar lagi dari yang sekarang ini, karena kita nggak mungkin dong mau gini-gini aja ya kan. Pasti kita mau lebih berkembang. Gereja kita mau lebih berkembang, keluarga kita juga mau lebih maju, pekerjaan kita juga mau lebih maju lagi, keluarga kita juga mau lebih harmonis lagi. Amin. Kita mulai dengan doa, kita mulai dengan datang pada Tuhan. Lebih lagi kita serahkan tubuh kita, mempersembahkan tubuh. Apa ibadah yang sejati yang Tuhan mau adalah tubuh kita ini, dimana kita mau datang menyembah Dia,
di mana kita mau berserah kepada Dia, terus berdoa kepada Dia. Itu adalah kita mempersembahkan tubuh, mau duduk diam di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, waktu Dia melayani di dunia ini, setiap pagi Dia pasti datang dulu sama Tuhan, sama Bapaknya. Padahal kurang kuasa apa lagi, Dia ada anak Allah yang tunggal, punya kuasa. Kenapa selalu datang kepada Bapa? Setiap pagi selalu datang berdoa, minta tuntunan Roh Kudus senantiasa. Apapun yang Dia mau berbuat, mau pilih 12 murid saja, 12 rasul, semalam-malaman berdoa, selalu minta pimpinan Tuhan. Sebenarnya kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Karena pada saat itu Tuhan Yesus sebagai manusia ingin memberikan contoh kepada kita yang harus kita lakukan sebagai manusia. Seperti itu harusnya, amin. Harusnya seperti itu, senantiasa datang sama Tuhan, selalu datang pada Tuhan, selalu berserah, selalu minta tolong, selalu minta petunjuk. Selesai melakukan sesuatu, datang lagi. Waktu Tuhan Yesus sudah banyak melakukan ceramah-ceramah di mana-mana, Dia merasa saatnya saya berdua dengan Bapa, saatnya saya sendiri pergi ke tempat sunyi hanya untuk berdoa. Itu yang Tuhan sebenarnya mau kasih contoh buat kita. Siapa sih yang harus kita teladani? Tuhan Yesus. Jangan saya. Kalau saya diteladani, yang ada kalian nanti malah bersungut-sungut, karena pasti ada celah-celahnya, pasti ada jelek-jeleknya, pasti nanti yang ada kalian kecewa kalau meneladani saya. Yang harus kita teladani adalah Tuhan Yesus. Apa yang Dia lakukan selama di bumi, kita lihat, kita pelajari, kita teladani. Tuhan Yesus yang menjadi pusat kita, amin. Kembali lagi mengenai Roh Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan masih hidup sampai sekarang, usianya sekitar 70-an sekarang. Namanya Meltari, orang Soe, NTT. Jadi Bapak Ibu boleh lihat nanti kesaksiannya di YouTube, Meltari. Jadi beliau bersaksi bahwa waktu itu, waktu dia masih remaja, usianya sekitar 19 tahun kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Jadi di saat usianya 19 tahun itu dia mulai kayak bertanya-tanya dalam hatinya, bener nggak sih ada Tuhan? Bener nggak sih ada kuasanya? Saya dengar di gereja Tuhan sanggup menyembuhkan, ada kuasa. Tapi kenapa saya sudah menderita malaria selama 4 tahun, Tuhan belum sembuh-sembuhkan? Saya menderita hampir setiap hari, merasakan sakit malaria. Jadi dia mulai bertanya-tanya, di mana kuasa Tuhan itu? Katanya ada mujizat, bisa menyembuhkan. Tapi nyatanya saya sudah 4 tahun menderita malaria, belum sembuh-sembuh. Dia mulai bertanya kepada Tuhan. Dia mulai kayak, Tuhan, benar nggak sih Kau ada? Benar nggak sih? Apa gerejaku yang salah memberitahukan kalau katanya ada mujizat? Aku udah setia melayani Engkau, tapi kok nggak ada mujizat? 4 tahun aku menderita malaria, belum sembuh Tuhan. Gitu. Dia berdoa, dan saking dia ingin tahu, dia masuk kamar, dia berdoa sendiri kepada Tuhan. Dia tanya, Tuhan, apa gerejaku salah memberitahukan tentang Engkau? Kenapa tidak ada mujizat? Bagaimana ini Tuhan? Dia mulai tanya sama Tuhan. Tidak ada jawaban apa-apa. Sepertinya Tuhan diam. Akhirnya dia beberapa hari kemudian masuk lagi ke kamar. Dia mulai berdoa, Tuhan, apa ada yang salah ya dengan diriku? Kenapa tidak ada mujizat? Padahal aku udah setia ikut Engkau Tuhan. Dari kecil aku ikut Engkau. Keluarga aku juga semua orang Kristen. Aku orang Kristen katanya. Dari kecil aku Kristen. Kakek nenek saya juga melayani Engkau. Bapak ibu juga melayani di gereja. Kenapa 4 tahun saya masih menderita, kata Meltari. Akhirnya ada jawaban dari Tuhan. Bapak ibu, dia dengar langsung suara Tuhan. Tuhan berkata gini, kamu bukan anakku, katanya.
kamu bukan anak Tuhan. Kecewa, Meltari kecewa mendengar jawaban Tuhan. Masa sudah ikut Tuhan Kristen dari kecil, dari bayi, boleh dikatakan dari kandungan, karena orang tuanya juga Kristen, kakek neneknya juga Kristen, pelayanan. Tapi Tuhan tidak mengakui Meltari anaknya. Aneh kan? Meltari kayak sakit hati waktu dengar suara Tuhan, kamu bukan anakku. Ngambek Meltari, gak mau lagi doa. Pergi dia ke rumah temannya, gak mau lagi berdoa, kayak ngambek sama Tuhan. Yang bener aja Tuhan bilang saya bukan anaknya. Setiap minggu saya datang ibadah, sudah 19 tahun, gak diakui, gak sakit hati. Di saat dia lagi ngambek, di saat dia kayak marah sama Tuhan, dia mulai pikir lagi, tanya Tuhan deh, kenapa Tuhan bilang gitu? Dia mulai mau tanya Tuhan. Dia masuk lagi ke kamarnya, dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan bilang aku bukan anakmu? Aku bukan anak Tuhan, kenapa? Kemudian Tuhan jawab, Mel, kalau kamu pergi ke kandang sapi, apa kamu jadi anak sapi? Tuhan bilang gitu. Kalau kamu sering pergi tiap hari ke kandang sapi, apa kamu jadi sapi? Paling bau sapi iya, katanya. Tapi dari situ Meltari mikir, oh iya ya, kalau aku pergi terus ke gereja, apa aku jadi anak Tuhan? Belum tentu juga, gitu kan? Kemudian dia tanya lagi, Tuhan, lalu bagaimana supaya saya jadi anak Tuhan? Dia mulai tanya dengan rendah hati. Kemudian Tuhan bilang gini, kamu harus menerima aku dengan sepenuh hati kamu bahwa aku adalah juru selamatmu. Jadi selama ini rupanya Meltari hanya ikut-ikut aja ibadah, ikut-ikut semua, ikut ritual apa yang ada di gereja, tapi belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Maka mulai dari situ dia langsung, Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamatku pribadi. Aku terima Engkau mengendalikan seluruh kehidupanku, kuserahkan hidupku kepadamu. Di situ dia baru benar-benar mengerti yang namanya menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat pribadi dan menyerahkan diri sepenuhnya. Dan di situ pada saat itu dia merasakan betul-betul dia merasakan sudah jadi anak Tuhan. Jadi itu sangat penting ternyata Bapak Ibu, pengertian bahwa kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi. Dan benar-benar kita harus merasakan bahwa kita benar-benar sudah diselamatkan, sudah diterima. Jadi jangan ada keraguan lagi di hati, amin. Harus terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Sejak itu dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia merasakan senang, dia merasakan sukacita, dia nggak ikut-ikut orang lain, tapi benar-benar menerimanya dan dia mau bersaksi kepada teman-temannya yang lain. Saking dia senang, dia bersaksi sama teman-teman pemuda yang lain. Dia saksikan, harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Sendiri datang sama Tuhan, terima, rasakan betul-betul bahwa kau diselamatkan, bahwa kau diterima, diampuni. Dia cerita dengan berapi-api. Akhirnya ada 100 anak muda waktu itu yang dia ajak, yang akhirnya benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, yang mungkin selama ini cuma ikut-ikut aja ibadah, ikut-ikut gitu kan. Akhirnya mereka sungguh-sungguh, dan pada saat mereka sudah terkumpul ada 100 orang, Meltari minta kepada Bapak Pendetanya supaya setiap malam mengadakan doa di gereja. Setiap malam doa dan mulai menggali Alkitab, benar-benar sungguh-sungguh belajar Alkitab. Setiap malam mereka berdoa dan pendetanya mengizinkan. Setelah beberapa hari berlalu mereka terus berdoa setiap malam menggali Alkitab. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi di kisah para rasul itu benar-benar terjadi pada mereka. Mereka kepenuhan Roh Kudus, ada lidah-lidah api, itu sungguh nyata. Lihat nanti sendiri kesaksiannya di YouTube. Terjadi seperti yang di kisah para rasul, dan seterusnya apa yang terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Bahkan apa yang pernah terjadi di Kana, yaitu di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, terjadi juga di Zoe pada saat itu. Dan sampai akhirnya Meltari ini yang hanya anak desa
sampai dipakai Tuhan berkeliling dunia untuk memberitakan kuasa Tuhan, mengadakan KKR banyak di mana-mana di beberapa negara. Dan apa ya? Tadinya Meltar ini nggak tahu bahasa Inggris, tapi karena Tuhan mau pakai dia terus berkeliling dunia untuk memberitakan Injil, Tuhan kasih secara ajaib pula akhirnya dia bisa fasih bahasa Inggris. Itu kesaksiannya. Sekarang usianya sudah 75 tahun dan sampai 75 tahun ini malarianya nggak pernah kambuh lagi. Padahal dia udah nggak minta lagi loh untuk doa itu. Dia nggak minta lagi untuk doa kesembuhan. Yang ada dia saking semangatnya, oh jadi harus terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ya. Dan dia mulai mempraktekkan apa yang dia kitab ini dan dia mulai berdoa sungguh-sungguh. Mujizat-mujizat itu terjadi. Dan sungguh nyata pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itu benar-benar terjadi. Maukah kita juga mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu? Mari kita bukan hanya berhayal, mari kita bukan hanya angan-angan saja, atau mari kita bukan hanya mengagumi orang-orang tertentu, tapi mari mulai dari diri kita. Amin. Kita mulai dari diri kita mulai dari gereja kita di tempat ini. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam doa Senin sampai Kamis bagi siapa yang bisa, tidak memaksa siapa yang bisa. Kita akan mulai, kita percaya bahwa di tahun 2022 apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita dahsyat. Tuhan akan buka jalan yang tertutup dan Tuhan akan mencurahkan tingkap langit bagi kita. Dan Tuhan akan menghalau belalang pelahap di dalam rumah kita. Amin. Dan Tuhan juga akan mengganti kantong yang bocor dengan kantong yang baru. Sehingga saat kita menyimpan uangnya tidak bolong, habis. Tapi Tuhan menolong kita supaya kita boleh menikmati setiap hari kemurahan Tuhan, kelimpahan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kita semua untuk menyongsong tahun baru ini dengan penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali ya Bapa, kami boleh dengar firman-Mu di awal tahun ini Tuhan, bahwa kami punya pengharapan, bahwa kami punya Engkau sebagai Juru Selamat kami, bahwa Engkau berjanji mencurahkan Roh-Mu kepada kami. Kami akan bernubuat, kami akan melihat, bermimpi hal-hal yang akan terjadi Tuhan. Dan Kau akan menuntun kami Tuhan untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan dari setiap permasalahan yang ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dari tantangan yang ada di depan, kami tahu bersama dengan-Mu kami lalui semuanya. Seperti bangsa Israel yang harus melewati Laut Teberau, Kau belah Laut Teberau sehingga mereka boleh melewatinya. Kami percaya apapun yang terjadi di tahun 2022, Kau Allah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau Tuhan Yesus perjamuan kudus. Kami mau memperingati hari kematian-Mu Tuhan, dan darah dan tubuh-Mu kami boleh makan dan minum sebagai roti hidup dan air hidup bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Nanti Bu Karim sambil perjamuan kudus diedarkan, kita naikkan pujian. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau menebus dosaku, oles dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak,
Kau membayar diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Bapak Ibu pegang perjamuan kudus di tangan kita. Ada ayat Alkitabnya di hosti, boleh dibaca. Bapak Ibu, perjamuan kudus mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus. Mengingatkan kita bahwa darah-Nya itu telah menyucikan dosa kita. Percaya, imani bahwa darah dan tubuh-Nya yang kita makan pada saat ini telah menghapus seluruh dosa kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, membebaskan kita dari segala kutuk. Tidak ada lagi kutuk nenek moyang yang mengikat kita. Percaya itu Bapak Ibu, kita sudah lepas dari kutuk nenek moyang kita. Kita menjadi ciptaan baru saat ini. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam mari angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan berkah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat korban yang tak bercacat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sebagai imam agung membawa sendiri darah dan tubuhmu, Kau persembahkan sendiri sebagai persembahan untuk menghapus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan.
Kami layak memanggil Engkau Bapa. Kami menjadi anak-Mu saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan.